Apakah aku salah jika aku nggak terima rumahku dipakai untuk tempat beginian? Kalian kan izinnya numpang tidur. Kok jadi begini? Orang mau apa orang musir di sini kok iya kita lo cuman ngomongin orang kesuhun kita lo menang negene lo ya kira lo emak nih kita lo cuman kita kemarin. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Seperti biasa, saya mau membagikan keseharian saya selama cuti di kampung. Dan ini saya sedang sarapan. Sementara di sebelah saya ini banyak anak-anak, mereka sedang main PS ya. Aku sedang sarapan roti saumuli. Ini rotinya orang Arab. Di sini di tempat saya itu sudah banyak sekali makanan-makanan Arab seperti makaroni yang dimasak ala-ala Arab gitu. Kemudian nasi biryani, kapsa, mandi, pokoknya dari pizza, makanan Korea, makanan Jepang, di tempat saya itu semuanya sudah ada. Dan ini rotinya saya makan dengan mayones dan telur dadar, telur ceplok gitu ya, maksudnya pakai sambal hijau. Pagi-pagi udah makan sambal ya kalau perut Indonesia. Saya ini minumnya itu teh hangat ya, teh manis. Saya di sini mau cerita sedikit ya teman-teman. Saya juga nggak tahu cerita ini pantas atau tidak untuk saya bagikan, layak atau tidak, sopan atau tidak, wajar atau tidak. Tapi saya merasa saya sudah ngap gitu ya. Saya pendem sendiri tuh, saya tuh pengen sharing gitu ya. Jadi sebenarnya kepulangan saya di Indonesia itu selama 2 bulan baik-baik saja ya. Baik dengan ibu tiri maupun dengan anak menantu, saya tuh baik-baik saja selama 2 bulan itu ya. Nah, masalahnya mulai muncul ketika saudara tiri saya. Jadi ibu tiri saya tuh punya anak tuh 5, yang kalau nggak salah ya, saya juga kurang tahu, yang 2 laki-laki, yang 3 perempuan. Nah, ada 1 perempuannya itu janda. Nah, si janda itu bawa teman laki-laki, orang Lampung katanya, tapi kerjanya tuh di Jakarta ya. Ya biasa mungkin kenal di online gitu ya. Nah, saya tanya sama ibu tiri saya, kan diajak main ke sini ya, ke rumah saya, maksudnya ke rumah orang tua saya. Kata saya itu calonnya ya Mi gitu. Terus dia bilang bukan, itu bukan calonnya, teman biasa. Anak saya masih trauma dengan laki-laki katanya kan gitu. Nah terus di sini juga aku melihat anaknya tuh ya kalau pakai gamis tuh selalu syar'i gitu, duduknya jauh-jauhan. Terus si cowoknya juga kalau ada adzan tuh langsung izin minta itu sholat gitu ya, numpang sholat. Jadi kayak agamis banget gitu ya. Nah terus kata ibu tiriku, mereka tuh yang cowoknya ini nyari tempat penginapan tuh nggak ketemu, katanya mau numpang tidur di rumah aku gitu ya. Kan rumah aku tuh kosong, maksudnya ditungguin sama anak menantuku kalau tidur doang gitu. Jadi rumahnya kan besar, jadi tuh kalau buat orang numpang tidur 1 orang mah ada gitu ya, kamar kosong. Ya aku bilang kalau mau numpang tidur ya boleh-boleh aja gitu ya. Oke, singkat cerita ya, akhirnya temennya dari saudara tiriku itu numpang tidur di sana. Nah ceritanya waktu itu masih musim panen padi kan ya teman-teman. Jadi aku kalau pulang dari sawah, kok mereka belum kesini gitu ya. Sedangkan di rumah aku yang sana kan gak ada makanan, gak ada apa. Jadi aku tuh langsung nengokin ke sana gitu ya. Namanya kita punya tamu tuh kayak gak enak gitu ya. Nah terus kok di sana kok sudah ada perempuannya gitu. Terus perempuannya tuh ya, kalau kita kan bertamu ke rumah orang kan duduk di ruang tamu ya, walaupun itu saudara tiri saudara aku ya, itu kan saudara tiri. Lagian aku juga sama dia kan sebelumnya belum kenal, baru ketemu sekarang di sini ini gitu kan, maksudnya baru ketemu aku pulang ini gitu kan, akunya belum kenal sebelumnya. Itu si ceweknya tuh lagi ada di kamar gitu sama cowoknya hari pertama. Ya udah aja aku ya, aku bilang ayo sarapan pulang ke Beringin gitu ya, ke rumah sana gitu. Iya katanya ini gitu ya udah. Nah terus hari keduanya kalau hari pertama aku tuh ya assalamualaikum dulu, ketok-ketok pintu gitu kayak aku yang bertamu gitu. Terus aku tuh nggak berani masuk ya, di ruang tamu aja aku yang punya rumah malah yang nggak berani masuk gitu. Nah hari keduanya aku tuh nggak pakai assalamualaikum lagi teman-teman, aku masuk sambil ngevideoin gitu. Nah ternyata mereka itu sedang pangku-pangkuan, cewek sama cowok, memang pakai baju, aku nggak bilang mereka telanjang ya, pangku-pangkuan gitu. Dan aku ya shock ya, kaget ya, aku ngevideoin juga cuman sebentar karena ya kaget, nggak nyangka gitu, kok katanya ibunya kan katanya anaknya trauma sama laki-laki, kok sedang pangku-pangkuan gitu loh ya, kayaknya tuh nggak layak banget, apalagi di rumah orang yang statusnya mereka tuh bertamu, yang katanya tuh cuma numpang tidur doang gitu ya. Terus ya aku ngomong kan sama mereka, aku bilang kalau kan izinnya numpang tidur doang gitu ya, kalau udah bangun tuh ya duduk di luar lah, aku bilang gitu kan, ini rumah kan ada yang punya. Jadi aku tuh mulai agak emosi gitu. Terus yang laki-lakinya minta maaf,
maaf, yang perempuannya juga minta maaf. Terus dia tahu lagi di videoin tuh ya, minta maaf tuh berkali-kali, ngajak salaman tuh berkali-kali gitu ya. Nah aku bilang ya udahlah nggak usah diperpanjang, aku bilang aku nggak mau berantem sama kamu, aku bilang gitu ya. Sekarang mah udah beresin aja, terus malam ini udah jangan tidur di sini lagi, aku bilang gitu. Si cowoknya lagi-lagi minta maaf, ngajak salaman gitu ya, minta salaman, minta maaf, ya udah gitu. Nah terus akhirnya singkat cerita mereka tuh keluar ya. Nah terus aku cerita sama ibu tiriku kan, aku bilang, Mi, aku bilang malam ini itu anak ya intinya aku bilang aku habis ngusir mereka berdua gitu ya, malam ini nggak usah tidur di rumahku lagi gitu ya. Nah terus kata ibu tiriku, kenapa, memangnya mereka sedang ngapain? Enggak ngapa-ngapain, cuman mereka lagi pangku-pangkuan di atas tempat tidur, aku bilang gitu. Terus aku ya sebagai perempuan gitu ya, terus aku nggak bilang mereka sedang berhubungan loh ya, aku bilang sedang pangku-pangkuan gitu ya. Nah terus ya udah katanya nanti aku omongin anakku katanya gitu kan. Ibunya juga shock, mungkin malu ya, karena kan dianya bilang itu teman biasa, sedangkan kalau di sini kan di rumahnya yang sini tuh ya, rumah bapakku yang rame ini, mereka tuh selalu jaga jarak gitu ya. Nah akhirnya ibu tiriku tuh pulang ke rumahnya anaknya gitu, bukan pulang sih, nengokin anaknya, katanya mau ngomongin anaknya gitu ya. Nah terus nggak pulang-pulang lagi, nggak balik lagi ke sini gitu. Ibu tiriku tuh kan tinggalnya di sini, kok ibu tiriku kok nggak balik-balik lagi ke sini. Aku tuh udah nggak enak hati ya, kenapa ya kok nggak balik-balik lagi ke sini, apa dia malu ya. Aku pikir masalahnya kan udah selesai ya gitu ya. Nah singkat cerita itu sih ada anak perempuan yang lainnya ya, adiknya si janda ini, dia tuh punya anak, punya suami, kesini teman-teman ya, siang-siang tuh kesini tuh ya, bilang punten ya, kalau orang Jawa mah permisi kalau bahasa Indonesianya, tuh langsung masuk ke dapur teman-teman. Jadi mungkin karena rumah aku jelek atau kenapa, pokoknya nggak ada sopan-sopannya sama sekali, langsung masuk ke dapur. Terus langsung di dapur nyariin aku kan, nggak ada, akunya lagi di kamar, itu langsung masuk ke kamar loh, langsung masuk ke kamar. Terus katanya, aku bilang kamu siapa, aku bilang gitu. Mana sih video viralnya, sok-sok nyantai gitu loh, sok-sok akrab gitu. Video viral apa, aku bilang gitu ya. Lah kata kamu, katanya kamu ngevideoin, video viral apa katanya gitu. So aku bilang, oh videonya udah aku hapus, disuruh sama bapakku gitu. Terus kata dianya, bohong, masa udah dihapus, mana dong aku pengen lihat. Lah kamu siapa, aku bilang gitu. Lah aku adiknya, katanya. Adiknya siapa? Adiknya kakakku. Terus aku baru ingat, oh mungkin ini adiknya si janda, aku bilang gitu ya. Terus aku bilang, kamu kok nggak sopan banget bertamu ke rumah orang, kok langsung masuk ke kamar, aku bilang gitu ya. Terus kata dia, kamu tuh fitnah aja, fitnah kakakku. Katanya, fitnah apa, aku bilang gitu. Apa untungnya aku fitnah, wong yang ngizinin mereka tidur di rumahku juga aku sendiri gitu kan ya. Ngapain aku ngefitnah mereka gitu ya. Entah si janda itu ngomong apa sama ibunya, terus pokoknya entahlah, aku juga nggak mengerti cara berpikir mereka, kok jadi kayak aku yang salah gitu ya. Padahal mah ya udah ya, anaknya salah ya, sebagai ibu kan harus nengah-nengahin ya. Ya udah anakku salah, aku minta maaf. Terus dianya biasa aja gitu, tinggal di sini, waktunya jualan ya jualan, waktunya tidur ya tidur gitu ya. Itu mah enggak, ibu sama anak tuh ya. Terus ibuku keluar. Nah bapakku itu pas adiknya si janda kesini tuh bukan ngebelain aku, malah bilangnya, udah jangan bertengkar kamu tuh, terus-terusan bertengkar. Jadi kayak kesannya tuh kayak aku tuh suka bertengkar gitu, padahal aku tuh sama siapa, aku belum pernah loh bertengkar sama tetangga tuh, sama siapapun aku tuh belum pernah. Dan ini kan konteksnya dia yang datang nginjek-nginjek ke rumah aku gitu loh, maksudnya orang bertamu kan. Jadi tuh si jandanya ya masuk-masuk ke rumah aku ya, masuk ke kamar. Ini kita logikanya ya, kalau orang bertamu ya, dia duduknya di ruang tamu kan, tuan rumahnya kan nggak ada. Lah ini kok bertamu kok langsung masuk ke kamar gitu ya, pangku-pangkuan sama cowoknya, kan izinnya numpang tidur. Coba menurut teman-teman bener nggak? Nah terus ya si adiknya juga, lah orang bertamu tuh ya assalamualaikum, terus kan dipersilakan masuk dulu, disuruh duduk dulu kan, bukan nginjek-nginjek rumah orang kan. Maksud aku tuh gitu loh teman-teman. Akhirnya udahlah, ibu tiriku tuh yang nggak pulang-pulang. Nah pasnya pulang, barang-barangnya itu dibawa semua loh teman-teman, diangkutin semua dan pindah ke rumah anaknya. Ya aku sih cuman bisa diem aja. Terus bapakku sehari-hari kayak ngelamun gitu, jadi kayak aku tuh kayak ngerasa bersalah gitu loh teman-teman. Kayak aku tuh jadi berpikir, apa aku di rumah tuh ya, kepulanganku tuh nggak diharapkan sama keluargaku. Jadi kayaknya seakan-akan tuh aku yang memisahkan ibu sama bapak sama ibu tiriku gitu loh teman-teman. Ya orang nih gini loh, ada salah paham nih, itu orang mesti orang ngomong ini. Orang saling kita bari jaga anak, kalau kita bari anak. Beli, bawa anak yang mimi loh, bisa apa nih mimi? Orang mau apa? Orang nuduh, orang ngusir nih mimi kok. Iya, kita lo cuman ngomong nih, kesuhun kita lo menang negene lo ya. Kira lo eman nih kita lo. Cuman kita mari ketemu foto kita lo. Ya harus penting kita sih ngerasain orang ngusir, orang nuduh ini loh. Ini kita lo ya, ini mau sama udah gartok namanya nggak kali nggak. Kita lo orang kemot deh, sana aja. Kita belum mengutuk anak lele gitu.
nih. Dari harus kita ke sini ya. Ya gampang bolak balik kan ya dolar mana. Dolar kayak mana. Mana surat. Aku perlakukan dia selayaknya ibu kandungku sendiri ya, tapi anak-anaknya begitu sama aku.